Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Na'udzubillah min zalik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Masih kita lanjutkan mengenai wawassa biha itu ya. Ya, Yaitu surat Al-Baqarah ayat 32. ayat 132. 32. Ya, ayat 132 ini. Mudah-mudahan kita makin hari makin paham, karena setelah saya lihat dalam kajian-kajian ini, yang paling berat, ya saya termasuk berat juga saya rasa itu, yaitu apa itu? Di dalam surat Jumat, surat mana lagi itu? Waktu kata Allah ke Bani Israel, ke orang Yahudi. Apa katanya? In kuntum. Ya, maksudnya kalau yang saya ingat apanya itu, memang itu berat dalam pengajian. Maksudnya kalau mengaji-ngaji ke sana kemari ini banyak. Cuma kalau sudah cerita, kalau kamu betul-betul mengatakan bahwa karena Allah atau betul-betul cinta kepada Allah, kata Allah dulu kepada Yahudi, coba fatamannaul maut gitu. In kuntum shadiqin. Fatamannaul maut. Itu yang berat pengajian. Udah saya putar-putar pengajian-pengajian saya lihat-lihat memang itu berat. Entah kalau ustadz-ustadz atau bapak-bapak, ibu-ibu lah. Maksudnya untuk berangan atau untuk bertamani, maksudnya sangat reda sekali datang kematian, itu masih agak berat. Bagaimana tuh? Iya, Pak. Jadi maksud saya dengan banyak membaca, banyak mempelajari, bermohon kepada Allah, bukan berarti pengertiannya matilah saya, tapi kalau sudah cerita tentang mati sangat menyenangkan. Jadi saya lihat itulah, menurut pandangan saya, itulah yang sangat berat dalam pengajian. Nggak tahu saya ustaz-ustaz saya yang lain lah. Kalau kajian yang selain dari itu banyak. Tapi kalau rasanya kalau sendiri-sendiri, terus rasanya mau datang, itu agak masih kuat permainan apa ini? Permainan iblis dan setan. Batu Pak Bet, kalau rasa-rasanya iyo kematian oleh ndak ada dan begitu terbuka sanang nanti itu. Mulai buat bukan berarti tahan ndak, cuma ndak begitu tagok mi hati. Ndak tahu lah kalau Ibu Didi Pak kira-kira kalau Selamat Pak kindaki ini, Pak. Hah? Selamat kindaki ya, ketiga. Nah itu. Jadi coba lihat dalam surat Jumat nanti mana lagi, pokoknya yang disuruh oleh Allah
Kalau memang kamu betul-betul sudah ikhlas, betul-betul selain daripada manusia, betul-betul kamu sudah mengatakan menjadi aulia Allah, coba tamannaul maut. Rupanya kalau orang Yahudi, pakai lan itu. Lan tamannaunahu. Mereka tidak akan mengangan untuk mati selama, malah berangan dia kalau bisa panjang umur lagi. Jadi ini yang nampak oleh saya yang paling berat dalam pengajian. Kalau membayar zakat, pergi haji, pergi sholat tahajud, puasa sunat, itu mudah aja. Nah, Mbak tuh sebelum mau mulai kaji yo. Iya Pak. Tapi ada orang seorang yang pernah menjumpai gitu. Karena begitu berlebihnya amalan sunnahnya, bentuk-bentuknya memang nyala siap kapan saja mati. Malahnya itu kan bentuk nawak lihat, cuma tanya nanti itu. Enggak mau ingin ngecek model tuh. Kamu kapan saja mau dipanggil mati kini rasanya lah rinduana mau itu. Jadi itu itu untuk kaji seperti itu dan nampaknya agak barik. Maksudnya mungkin lihat kondisi-kondisi orangnya, kondisi saya lihat ada orang karena sudah tinggal sendirian, ada orang karena sudah sakit, ada orang karena sudah ini enggak. Misalnya ada kemarin saya lihat mana itu Masjid Al-Fatah Tulung Agung ya. Itu mungkin bisa dilihat nanti itu Bapak itu betul-betul punya banyak SPBU, punya apa. Tapi nggak tahulah saya kalau sudah mengarah karena merindukan betul-betul akhirat, wallahu a'lam bishawab. Itu maksudnya. Jadi ada orang memang rasa-rasanya dia biarlah kalaupun mati nggak apa-apa, tapi dilihat dari segi usahanya pun hanya sekadar saja. Ini enggak maksudnya usaha kencang, tapi kalau datang kematian dia sangat senang, kan gitu. Itu dalam pengajian itulah puncak yang saya lihat di mana-mana agak sulit. Kalau sudah ada orang yang meninggal, maksudnya agak perasaan dia bagaimana kalau datang bertanya. Maka orang sekarang di medsos saya lihat masih banyak memperhatikan soal-soal umur. Nah, bagaimana supaya ya memang disuruh berobat supaya sehat, tapi itu nampaknya tergambar di situ begitu mulai agak nyali. Ya itu pembukaan dalam kajian kita ini. Sebanyak itu dalam isi Quran, kalau datang kematian, kacuiknya. Ya, kalau datang kematian kacuik, tapi kalau ngaji-ngaji sampai begini, sampai begitu bisa. Inilah rasanya yang perlu wasiat. Kan ada, makanya saya ulang ke situ karena ini, yang di bawah ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sekarang kita lanjutkan mengenai Yakub lagi ya. Kan Yakub lagi. Iya. Kalau kepatang kan wa wassa biha Ibrahimu banihi. Telah memberi wasiat, maksudnya telah memberi wasiat Ibrahim dengan amillahnya Ibrahim. Pokoknya ajaran tauhid itu ajaran yang membuat supaya penuh harapan itu, yaitu ajaran Islam. Siapa yang telah memberi wasiat Ibrahim terhadap anak-anaknya. Nah sekarang Yakub lagi. Itu makanya saya katakan bagaimana supaya wasiat ini betul-betul melekat ke dalam jiwa sehingga sangat senang menghadapi ujung hidupnya. Malah itu yang tergambar bagi saya setelah dilihat-lihat rupanya asal sudah masalah kematian, itu sudah mulai agak berubah orang.
Ya. Nah, sekarang wa Yaqub. Dalam Al-Qur'an itu apa bacaannya? Yaquba, Yaqubi, Yaqubu. Yaquba, Yaqubu. Yaqubu. Ah, wa Yaqub. Berarti sangat berpengaruh apanya ini? Wawunya. Waw atap. Waw atap. Ah, jadi kalau di sini kan sudah selesai. Wa wassa biha Ibrahimu. Ah, Ibrahimu jadi apa kemarin? Fa'il. Ya, pelaku dari wassa, fa'il. Ya. Banihi jadi maf'ulnya. Ah, biha maf'ul juga, cuma materi yang disampaikan diwassokannya. Jadi sekarang Yakub, jadi seolah-olah bisa kita pahami juga wa wassa Yakub aja. Wa wassa biha lagi. Wa wassa biha Yakub. Nah, Yaqubu bani. Nah, gitu jadinya. Wa wassa biha Yaqubu bani. Jadi kalau Ibrahim sudah selesai. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Nah, seolah-olah begitu nanti bisa dilihat bahwa yang menjadi kajian penting apa coba? Coba takok-takok. Kalau itu kan tertulis, kalau ini kan sudah tertulis sama Ibrahim, malah sebentar lagi Yakub. Kalau yang penting yang perlu kita ambil apa sih? Sesuai dengan pembuka yang saya sampaikan tadi. Nasihat untuk menghadapi kematian. Apa Bu? Nasihat untuk menghadapi kematian. Untuk pertama diri kita dulu. Itu dulu ya. Diri kita dan keluarga. Jadi kalau kita jangan terlalu, ini kan hanya pedoman kamu saja nih. Berarti Ibrahim begitu dulu sama anak-anaknya. Yakub begitu sama anak-anaknya. Yakub sama Ibrahim sudah kuat pula dia. Saya bagaimana setelah ini ya gitu. Saya kemarin karena menyambut jenazah juga, saya lihat yang sudah tua-tua sambil berselorojo. Lai kecil teraga naik itu tuh yo. Tapi nampak dia seluruhnya seolah-olah maksudnya ya kalau bisa tambahlah sedikit lagi ya, tambahlah sedikit. Tapi ada yang mengatakan ya kalau tiba balalai, itu kan sebenarnya yang perlu kita pelajari itu isi nasihat, isi wasiat itu. Jadi sehingga kita rasakan pribadi-pribadi lah kan nggak tahu itu. Sehingga sangat senang hati kalau menghadapi Israel sudah datang. Ya, itu caranya tuh. Kalau ini jadi kamus saja ini, Lai paham jadi kamus itu maksud. Contoh soal. Tambahan. Ya. Jadi untuk Modeko rupanya Ibrahim, Modeko rupanya Yakub. Jadi itu kan dipedomani, jadi kamus dewa. Nanambo betul. Nah, itu makanya saya sebutkan kalau sudah 40 umur, belum juga jadi orang baik, maka siap-siap sajalah masuk neraka. Karena di umur 40 itu badan pun sudah sakit, pengalaman sudah banyak, belum juga jadi orang baik, kan payah. Berjanji, saya lihat ada orang umur 60 begitu baik, sebentar aja kok balik lagi caro lamu. Agak payah. Makanya untuk bisa 40 baik itu, mesti dia melalui pendidikan pula. Lalu pendidikan. Tapi kalau baik saja sampai 10, itu agak payah. Itu makanya dari ayat sebelumnya pun sudah ada itu. Jadi batas 40 itu maksudnya 40 ke atas itu tidak ada alasan uzur lagi. Untuk karena uban sudah ada, tenaga sudah kurang, segalanya sudah mulai. Nah, sekarang kita lanjut kepada Yakub. Bagaimana pula pedoman untuk kita pedomani sama juga ini. Jadi dibaca wa Yaqubu. Jadi seolah-olah diulang lagi di sini. Nah, ini dia. Apa kira-kira bacaannya kalau sampai sini? Wal ashhur
Nah, dibaca al-ashharu atau al-ashhara atau al-ashharin. Ashharu. Nah, apa alasan kenapa dibaca al-ashharu? Kalimat. Karena mubtada, Pak. Mubtada. Dia mubtada. Dia menerangkan berarti wow-nya ini wow permulaan ya. Ya. Al-ashharu itu bentuk kata benda jelas ada alif lamnya. Cuma dia yang perlu kita pelajari lagi bentuk satu, bentuk dua, atau bentuk banyak. Banyak. Banyaknya pun perlu dipelajari. Banyak laki-laki, banyak perempuan, banyak taksir. 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 Kalau taksir apa bentuk tunggalnya? Zuhur ya. Saharo. Saharo, Pak. Saharo. Ya, sahrun. Sahrun. Ya, sahrun apa artinya? Bulan. Bulan. Iya, boleh. Jadi kalau ashar banyak bulan. Banyak bulan. Itu makanya berhubungan dengan masyhur. Masyhur. Masyhurun kan dibanyakkan bulan untuk beribadah. Ibadah-ibadah. Itu makanya kata-kata masyhur itu berasal dari bahasa Arab. Masyhur kalau bahasa Indonesia apa artinya? Kenal. Terkenal. Iya, terkenal. Itu. Ya, bisa masyhur, bisa ashar ya. Jadi yang masyhur, baru di belakangnya bacanya lagi Innahu. Annahu. Annahu apa innahu? Innahu. Ikola ada pemandunya. Apa pemandunya ini? Hamzahnya. Hamzahnya sudah ke bawah. Ya. Innahu. Berarti kalau innahu tentu mubtada pula jadinya. Yang mana mubtadanya? Itu bukan di atas hamzahnya, Pak. Di atas atau di bawah? Di atas, Pak. Kalau dalam bukuannya di atas, Pak. Oh iya tuh. Karena saya mengetik ke bawah, saya buat jadinya ya. Di atas hamzahnya ya. Iya. Oh, berarti annah. Nah, makanya annahu ya, Pak. Maka dibaca tadi annahu ya. Iya. Begini ya. Iya, Pak. Jadi kalau ini mubtadanya mana? Punya. Ya, punya. Kabarnya mana? Maktufun. Iya, maktufun ala Ibrahim. Ibrahimi. Ini dia Ismail Al-Jansarif ya. Nah, Ismail Al-Jansarif. Kalau ini khabar, jadi kalau khabar dari ashharu mana? Ashharu. Annahu ma'tufu ala. Semuanya itu, Pak. Jadi semuanya itu pula. Jadi jumlah mubtada khabar di belakang menjadi khabar pula oleh ashharu. Ya gitu. Jadi itu yang maksudnya dalam kotak ada kotak, dalam kotak, dalam kotak gitu. Lebih paham tuh? Sekete, Pak. Sekete. Ya sekete paham baru. Berlimpik-limpik. Jadi pokok kalimat ashharu sebutannya annahu ma'tufun ala Ibrahim. Jadi annahu mubtada pula khabarnya adalah ma'tufun ala Ibrahim. Jadi itu menjadi pokok kalimat. Sebutannya kumpulan dari mubtada khabar pula. Maka itu disebut dia menjadi jumlah ismiyah. Begitu susunan Arab itu ya. Begitu susunannya. Ya, di bahasa Indonesia mungkin ada juga gitu, tapi nggak begitu belajar kita dulu detailnya. Tapi mungkin tidak sedetail bahasa Arab. Nah, kalau diterjemahkan sampai sini, bagaimana menerjemahkan sampai Ibrahim ini? Dan Yakub, kan gitu ya? Dan demikian pula Yakub. Demikian pula Yakub. Oke. Terus apa lagi? Wahai anak-anakku. Bukan. Berarti al-ashur ini lagi. Dan bulan-bulan. Dan pada bulan-bulan itu. Dan pada bulan itu. Diterjemahkan sampai Ibrahim ini.
Dan pada bulan-bulan itu bahwa dianya Ibrahim. Yang dan apa Bu? Artinya Dan bulan-bulan itu. bulan-bulan. Jangan bulan diartikan lagi. Dan yang masyhur begitu. Yang terkenal gitu ya. Yang terkenal Yang boleh. Dan Yang yang ternama masyhur. tapi udah masyhur. Iya, Terus iya. bagaimana? Bahwa dianya Yakub maktufun. Bagaimana ya atas yang terjadi atas Ibrahim. Itu terlalu bebas terjemahnya. High class. Mengarang Coba indah. Bu Didi tadi coba. Dan yang terkenal atau yang masyhur. Yang masyhur pada bulan-bulan itu. Jangan bulan lagi. Yang masyhur bahwa dianya Yakub mengikuti atas Ibrahim. Diatapkan langsung aja, jangan mengikuti, diatapkan atas Ibrahim karena ini bahasa. Diatapkan atas Ibrahim. Ya, kan ini bahasa ini. Ya. Kalau nggak belajar bahasa dia bingung deh nih. Nan atapku belum. Diatapkan atas Ibrahim. Jadi yang terkenal atau yang masyhur, yang populer bahwanya Yakub ini diatapkan kepada Ibrahim. Itu makanya dikatakan begitu tadi. Jadi kalau begitu ganti saja sini, berarti kalau diperpanjang kalimatnya jadi wawasa biha Ibrahimu bani satu. Wawasa biha. Wawasa biha Yakubu. Bani. Gitu. Yakubu bani. Itu maksudnya dia diatapkan kepada Ibrahim. Diatapkan itu bisa disamakan itu Pak? Jangan, kalau dibuat disamakan nanti keluar dari bahasa dia. Gitu ya. Lai paham tuh? Diatapkan. Kalau artian misalnya menurut enggak mengerti orang jadi tapi orang ini kajian orang bahasa. Jadi yang populer di Yakub ini dia diatapkan kepada Ibrahim. Orang bahasa pahamnya sekali itu. Tapi kalau yang Yakub itu disamakan dengan Ibrahim, bingung orang mengapa. Misalnya begitu ini dijarkan oleh huruf jar. Itu yang mengerti orang bahasa. Iya Pak. Kalau orang nggak belajar bahasa dia apa jar-jar tuh? Ya kan panjang. Jarnya. Jadi ini yang disampaikan oleh Nawawi dalam menguraikan. Jadi Nawawi ini tafsirnya hampir mirip dengan Jalalain juga. Jalalain banyak juga ke bahasa di sorotnya. Sudah dia menguraikan sedikit terus ke bahasa lagi. Karena ada pengaruh bahasa dalam memahami itu, makanya sepanjang orang tidak begitu paham bahasa Arab susunannya, bukan untuk berbahasa ya, susunan bahasa Arab, berarti dia payah memahami Al-Quran kalau lewat terjemahan saya. Nanti ke sana kemari nggak ada remnya. Itu makanya ini minta maaf saya, makanya sebagian kawan-kawan kita yang dari Sufi kan lihatlah, saya mau mengumpulkan tafsir-tafsir Sufi itu, makanya ada tafsir Sufi. Itu makanya ada tafsir Sufi namanya. Kalau tafsir Sufi itulah ini melanggar tata bahasa tuh. Sebagian saya perhatikan itu kota kakoyo gawat tuh. Ya. Cobalah nanti tapi jangan merasa hati ya. Tapi jangan sebut namanya. Misalnya sebagian penafsiran Sufi dari ayat-ayat ini banyak karjo. Baru dicocokkan. Jadi orang Sufi menafsirkan begini. Kalau menurut jalan bahasa begini ya. Kan? Bukan berarti inilah yang benar, enggak. Tapi bangku alasannya seperti itu. Jadi tafsir itu namanya ada launut tafsir. Launut tafsir itu warna tafsir. Ya. Warna-warna. Jadi kalau misalnya orang filosof, warna tafsirnya filosofi. Kalau orang fikih, warna tafsirnya fikih. Gitu ya. Kalau orang ilmi, itulah tafsir ilmi, ada tafsir sari macam. Itulah yang menjadi
perpecahan. Jadi akhirnya mun asar to ngaji le depan yang denya. Berhenti jadi orang. Berarti jadi orang, maksudnya orang kan mesti berpikir. Jadi awak jangan sampai panik loh. Tapi memang diukur juga, maksudnya ya tentu sesuai menurut kemampuan. Jadi ini ya, al-ashharu annahu ma'tufun ala Ibrahim. Jadi Yakub yang ternama atau yang biasanya gitu, yang populer, bahwa Yakub ini diatapkan kepada Ibrahim. Jadi kalau diatapkan kepada Ibrahim, kita paham. Kalau begitu, wa wassa biha Yakub banihi juga. Paham ya? Insyaallah. Dengan seperti itulah banyak melihat ayat. Bukan waktu ambo saja. Waktu pagi saja. Alah. Ya, Pak. Ya, saya lihat Al-Quran tuh kalau waktu ikut saja, baraja kok sampai gaek nak paham ilmu dong. Nggak ada tambah. Ya dipelajari terus ya. Ya. Nah, jadi ini lanjut lagi. Coba dibaca ini saja apa bacaannya. Biar pendek-pendek dulu. Silakan. Waw, ya, jin, waw, zai. Nah, coba. Wajuzu. Apa? Wajuzu. Wayajuju. Wayajuzu. Apa? Waya. Wayajuzu. Gitu bacanya. Kenapa dibaca ya juzu? Oh, dia sudah 4 huruf ya. Wayajuzu. Kalau jaza itu kalimat fa'il ya Pak. Bentuk-bentuk katanya dulu lihat. Ya, bentuk katanya bentuk kata apa ini? Untuk fi'il mudhari. Betul. Fi'il mudhari. Kalau enggak belajar bahasa kan enggak ngerti dia fi'il mudhari. Nanti nanti makan badai dari tahun. Nah, kalau ini fi'il mudhari, mesti kita cari fa'ilnya dulu. Apa fa'ilnya? Apa ya? Tunggu fa'ilnya dulu. Cari fi'il madinya dulu. Fi'il madinya. Jaza. Jawaza. Ya juzu lah batu atau ya juzu. Fi'il madinya apa? Jawaza. Menurut undang-undang kalau waw berbaris diganti dengan alif. Jaza. Menurut undang-undang waw itu kalau di tengah dia diganti dengan alif. Apa fi'il madinya? Jaza. Ketahuannya nanti ditukar menjadi fi'il mudhari, nampak apakah aslinya ya atau aslinya alif. Ya, atau aslinya ya boleh alif waw. Jadi dia nanti kalau jaza akhirnya mudhari'nya apa? Ya juzu. Berarti aslinya waw. Ya kata Ibu Dili tadi jawaza ya. Jadi jaza. Jaza ya juzu. Cuma kalau ini sudah tahu kita ini fi'il mudhari ya juzu, yang kita cari masdarnya. Masdar. Yang dicari fa'ilnya. Lihat ke belakang, mana kira-kira fa'ilnya? Maktufun. Mahzufun. Mahzufun. Ya, mahzufun ya. Mahzufun. Kalau dibuat mahzufun, kalau bentuk kata mahzufun ini apa kira-kira katanya ini bentuknya? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Kalau ini isim maf'ul, apa pula fi'il madinya? Fi'il madi, fi'il isim fa'il kan ada fi'il madinya tuh. Maf'ulun. Ya.
fi'il madinya apa? Hazaf. Ini semaf'ul, ini memang maf'ulun. Semaf'ul. Hazafa. Hazafa. Iya. Antara baris hazafa, apakah hazafa, apa hazifa, apa hazufa, itu bisa dilihat kamus ya. Itu karena kebanyak membaca saja. Tapi jelas fi'il madinya itu hazafa mahzub ya. Kalau mahzub ini apanya dihapus ya, dihazab. Dihapus arti itu. Kan itu kalau berpenyakit huruf akhir huruf fi'il mudhari kalau masuk lam huruf jazam kan dihapuskan dia. Misalnya hadaya, yahdi, yahdiu masuk lam. Alam yahdi saja itu dihapuskan saja ya-nya. Itu namanya mahzub. Nah, kemudian kalau ini memang mahzub di belakangnya apa kata-katanya sampai koma ini? Coba itu kita membaca Arab itu. Mahzuful khairi. Khabar. Khabari. Zufu khabar. Ah, ini wajib tahu barisnya ini sudah murah. Khabari. Kalau yang mahzub masih ragu. Khabari, apa Pak. mahzupa, apa mahzupi, apa mahzupu. Tapi kalau ini yang di belakang ini sudah tahu kita pasti barisnya itu. Khabaran. Bawah. Mudah Baris pilih. bawah. Apa? Mudah pilih. Ya, dibaca dulu baca. Khabari. Khabari. Hai. Khabari. Khabari. Oh, khabari. Iya. Kenapa Khabari. dibaca khabari? Mudah penilai. Mudah Nah, pilih. sudah bernilai. Nah, cuma mahzupu masih ragu apakah kalau jadi fa'ilnya tentu dibaca mahzupu. Jadi mahzupul khabri. Kedua-duanya ini berarti jadi fa'il daripada yajuz. Daripada yajuzu. Apakah iya? Coba dulu. Yajuz apa artinya? Dihapus. Membalas. Kalau jaza, Jaza. yajuz apa yajuz? Membalas. Harus. Harus. Coba kita buat fa'il. Harus dihapus khabar. Harus dihapus khabar. Tentu begitu. Ini bahasa juga ini. Harus dihapus khabar. Kunahu apa artinya, Pak? Karena Kunahu. Sekarang masih lagi sama begitu lagi ya. Melihat ini dulu. Coba dilihat dulu. Ini Itu, berapa ya. kata ini? Ini berapa Dua. kata? Dua. Apa pertama? Kunu. Kunu. Ini sudah populer tahu ini. Kaun ini kan dia masdar kan? Oh. Kaunahu. Kaun. Ini masdar dari mana ini? Kunu. Dari kuno. Karena itu, Pak. Iya, masdar dari kana. Cobalah kana apa mudhari'nya? Karena yakunu kaunan. Masdarnya itu makanya kaunan. Itu maka kaunan. Kaunan masdar dari kana. Cuma ini dibaca kaunu, kauni, apa kaunu pula. Itu. Oh, kaunuhu. Iya, Kaunuhu. jangan dulu hunya itu enggak dibaca kaunu, kauna, kauni. Kaunu. Kenapa nu ibu baca? Karena dia sebagai fa'il juga dari jaza ini. Jadi dua fa'ilnya tuh. Oh. Kaunahu. Kaunahu. Kenapa dibaca kauna? Maf'ul jadinya. Maf'ul jadinya. Coba kalau terjemahkan. Kaunu artinya keadaan. Jadi mengharuskan akan keadaannya. Ada lagi mubtada di belakang. Itu rumitnya membaca Arab gundul tuh. Iya. Jadi mubtada yang mengharuskan. Dia mengharuskan. Itu maka ragu kita. Diharuskan atau mengharuskan pula. Kalau dia mengharuskan, berarti fa'il. Kalau diharuskan berarti naib belakang. Yang mana cocoknya nih fa'ilnya atau naib? Kaunahu itu apa? Naibul fa'il ya.
Ah? Ini sudah cocok sebenarnya, cuma begini. Kaunu itulah yang sebenarnya menjadi fa'il dari yajuz. Nah, ya kan? Berarti jumlahnya ini, jumlah kaunu ini. Kalau hu-nya itu kan jadi apa dia tuh? Dia jelas masdar. Hu-nya itu jadi apa? Mudhof ilaih. Nah, betul. Nah, kemudian dia nanti jumlahnya ini menjadi fa'il dari yajuz. Nah, kemudian ingat, kalau kana sama masdarnya, fiil-fiilnya, sama bentuk sebenarnya dia enggak. Kalau fiil kan mesti ada fa'il. Kalau kana yang ada atau kana saudaranya yang di belakangnya apa namanya? Isim kana. Isim kana. Ah, ya isim kana. Ah, jadi isim kana mana? Domir. Domir hu. Kalau hu itu yang melekat sama kananya itu. Oh. Kana, isim kana, mubtada. Ah, itu dia. Mubtada'u. Itu yang menjadi apanya? Isim kananya itu. Lalu kalau ini isimnya, berarti mubtadanya pula, jadi pokok kalimatnya, mana khabar? Dia kan mahzuf itu makanya kalau khabar apa bacaannya? Maktufun ala Ibrahim. Tidak mungkin jadi khabar tapi ada kana. Khabar kan dirubah oleh kana. Khabar kana jadi apa ya? Mahzufah. Nah, kalau khabri tetap ke bawah. Jadi wa yajuzu kaunuhu mubtada'u mahzufal khabri, ya gitu. Fa'il daripada yajuz dijumlahkan dari kaunuhu mubtada'u mahzufal khabri. Sedangkan ya, paham ya? Fa'il dari yajuz jumlah dari kaunuhu mubtada'u mahzufal khabri. Kemudian khabar daripada apa? Kana kaunu adalah mahzufa dengan khabri, mahzufal khabri. Mubtadanya adalah mubtada'u. Ya, mubtada. Mubtada'u. Ya, mubtada. Coba kalau menerjemahkan. Harus. Kemana balik hu? Kaunu keadaan, keberadaan boleh. Harus keadaannya. Keberadaannya apa? Keadaannya Ibrahim. Keadaannya Yakub. Sebagai mubtada. Khabarnya dihilangkan khabar. Dihilangkan, dihazabkan khabar. Ulang, Pak. Diulang ya? Iya. Harus keberadaannya Yakub, ini harus hukumnya. Boleh bisa, boleh gitu, boleh enggak. Ini harus arti Arab ya. Yang harus kan boleh begitu, boleh enggak. Harus keberadaan Yakub menjadi mubtada. Kalau jadi mubtada boleh, boleh. Tapi mana khabar? Khabar dihilangkan. Dia menjadi mubtada, tapi dihazabkan khabar. Biasanya sal mubtada kan ada khabar. Iya. Mana khabar? Dihilangkan. Ya, dihilangkan. Di sini tadi diceritakan oleh Nawawi enggak nanti. Ini dia masalah bukan tafsir dia nih. Dia ada mengkaji tata bahasa sebab
dengan tata bahasa dia paham menafsir. Makanya kalau orang sufi nggak ngerti paham, sebagian nggak ngerti tata bahasa, maka perasaan saja dibuatnya. Saya lihat dia nerjemah itu perasaan saja. Jadi di sini berarti kalau yang populernya Yakub menjadi fa'il. Ya. Paham? Ya. Paham. Paham ya? Ya. Dalam ayat ini Yakub yang populernya jadi fa'il. Tapi ada dibolehkan atau harus dia menjadi mubtada dengan khabar yang disembunyikan. Itu kajiannya baru. Coba ini lihat temakan later. Jadi nanti Yakub jadi apa gunanya? Oh jadi fa'il. Itu nan tersohor. Sohor itu kan bahasa Arab tuh, masyhur. Yang terlihat. Tapi ada orang berpendapat, oh nanti kan boleh jadi mubtada, enggak boleh. Kalau ini mubtada mana kabar? Oh, disilangkan. Nah, gitu. Ini Andalusia nalun paham sanyo. Ikulah pilihan apanya kemah mahasiswanya. Ya. Eloknya lah banyak, Pak. Eloknya lah banyak. Tadi beranak. Sebenarnya. Banyak kelok-keloknya. Bapak Edi? Nah ini kan kalau ini kan masalah bahasa yang dikemukakan, tapi untuk itu. tafsirnya. Coba. Jadi bisa menafsir kalau mengerti bahasa. Jalan bahasa. Nah, gitu. Enak putar-putar. Kalau nggak mengerti jalan bahasa, yang menonjol apa? Perasaan. Ya, perasaan. Kalau perasaan itu, wallahu a'lam. Jadi bisa begini, sebenarnya sudah kita paham itu. Jadi telah memberi wasiat Ibrahim kepada anaknya. Yakub pun telah memberi wasiat pula kepada anaknya. Itu yang populer. Tapi bisa dibuat jadi pokok kalimat dia. Sesungguhnya Yakub, ini yang di bawah ini saya lihat. Lihat ke bawah ya. Apa bacaannya ini loh sampai sini? Wal makna. Wal makna itu apa maksudnya? Artinya. Maksudnya. Ya. Maksud ya. Yang makna itu tepatnya maksud. Kalau arti memang arti terjemahan. Ya. Makna maksud ya Pak. Ya, makna itu maksud sebenarnya. Maknanya itu begini jadinya. Coba baca dari sini. Dari inna sampai sini. Inna Yaquba. Jadi apa gunanya Yakub? Yakub jadi isim inna. Ya, menjadi isim inna atau menjadi mubtada. Ya. Ini ceritanya itu. Ini mubtadanya. Lalu mana khabar? Diazab. Anda khabarnya di sini ada. Wasa kawasiyati Ibrahim. Kasih baris Pak Edi. Wasa kawasiyati Ibrahim. Wasa kawasiyati Ibrahim. Itu dia. Ini khabarnya. Tapi ada nggak tertulis di situ? Ini kan yang dikatakan Pak Nawawi. Ini yang disembunyikan. Jadi Yakub jadi pokok kalimat. Kabar tersembunyi. Yang tersembunyi ini dia. Wasa kawasiat Ibrahim. Bagaimana Ibrahim memberi wasiat anaknya? Ya.
sesungguhnya Yakub telah memberi wasiat dia sebagaimana wasiat Ibrahim. Ah, gitu. Kalau yang di atas tidak, telah memberi wasiat Ibrahim kepada dengan ajaran milah Ibrahim itu anak-anaknya, dan telah memberi wasiat pula Yakub kepada anak-anaknya. Gitu. Ya memang mesti kesabaran Pak belajarnya ini. Jadi kalau nggak tahan, nggak sarto aledah, itu paniang. Tinggal murah. Jadi itu ya. Jadi yang populer adalah diakafkan. Tapi boleh dia menjadi mubtada. Lalu kalau pertanyaan mana kabar? Kabar disembunyikan. Mana kabar yang disembunyikan itu? Jadi maksudnya begini kata Nawawi. Wasol kawasiati Ibrahim. Jadi kabar dia itu Pak, kabar disembunyikan. Menjadi kabar yang disembunyikan. Itu dia. Apa kabar yang disembunyikan? Yang disembunyikan itu adalah wasol kawasiati Ibrahim. Jadi jangan lupa, jadi karena kita habis mempelajari orang ini, jadi ada dua teori ini. Satu gayanya gaya mubtada khabar, satu gayanya fa'il. Fi'il dan fa'il. Apa bedanya itu? Fi'il dan fa'il, fi'ilnya didahulukan. Lebihnya, Pak. Berita. Kalau fi'il dan fa'il bagaimana Ibu Sabrina? Fi'ilnya didahulukan. Ya Pak. Bagaimana? Halo. Misalnya ada kalimat berbentuk fi'il dan fa'il. Ya. Terus ada kalimat berbentuk mubtada khabar. Apa bedanya? Ada kabar itu berita. Fa'il ada ini ya Pak, ada jelas pelakunya. Kalau fi'il fa'il itu ada masalah waktu. Kalau apa maksudnya masalah waktu? Yang telah lalu atau yang sedang dan akan datang. Kalau mubtada khabar? Kalau mubtada khabarnya hanya berita. Berita. Apa bedanya masalah pakai waktu sama berita? Pertanyaan sesat tarik. Kalau isim kalau mubtada khabar enggak ada fiilnya di situ, Pak. Jadi begini. Berarti Ibrahim pernah melakukan itu. Jadi itu pernahnya waktu. Sedangkan Yakub berarti berulang-ulang melekat dalam hatinya. Apakah ya begitu? Bisa begitu. Gitu jadinya. Apa bedanya itu? Berarti kalau Ibrahim sekali saja atau pernah kejadian. Kalau Yakub menjadi bahan ajarannya. Gitu. Kan jauh bedanya itu. Betul. Apalagi sama kita. Kalau sama kita bagaimana kira-kira? Lebih ulang-ulang. Banyak lagi harusnya Pak. Itu mangkobe itu ambo kecil. Jadi kalau menafsir menurut bahasa lebih dalam, kalau perasaan-perasaan ketele. Jadi nasihat Yakub itu kan cuma itu guru. Apa yang kau sembah sesudah aku kan kietnya. Apa yang mau nolong? Nasihat Yakub kan itu. Apa yang kau sembah anakku sepeninggalku kan kietnya. Iya berarti pengertiannya berulang-ulang dia melekat karena jumlahnya mubtada khabar. Anda paham Pak Abed itu? Itu bedanya ya Pak. Kalau diungkapkan gaya fi'il fa'il berarti kejadiannya sekali aja. Gitu bedanya ya Pak. Jauh bedanya. Saya paham Pak Abed itu. Diungkapkan dengan fi'il fa'il sekali aja pekerjaannya. Kalau mubtada khabar berulang-ulang. Ya itu makanya penekanannya di waktu. Misalnya kan khatamallahu ala qulubihim. Apa gaya itu? Fi'il fa'il atau mubtada khabar? Fi'il fa'il. Itu. Ya. Jadi Allah
kerjanya bukan mencap terus. Sekali aja. Allah menutup. Siapa yang melakukan itu di laknya. Tapi kalau yang didulukan misalnya Allahu khatama, itu kerjanya itu. Jadi berita melekat. Jadi nanti kalau misalnya qala Rasulullah, berarti sekali dia menyampaikan. Tapi kalau nanti Rasulullah qala, itu berarti berulang-ulang dia nyampaikan itu. Tambah ilmu cek bagi juga. Nah. Jadi bukan bentuk kata-katanya ya Pak? Bukan. Itu makanya nanti setelah kita matang nahwu saraf, berarti kawaid ini, belajarlah kita ke balaghah. Tapi kalau diajak orang belajar balaghah nggak ngerti nahwu saraf, nggak bisa loh. Berarti lebih tangka anak Yakub daripada anak Ibrahim ya, Bro? Wah, jangan. Bukan kesinam, ya itu salah, Wak. Jadi mengambil kesimpulan jadi berarti Yakub dia mengulang-ulang itu bukan karena tangkanya supaya lebih mantap itu makin ke bawah. Kini sebenarnya kalau dilihat makin berulang-ulang zamannya di akhir zaman ini gini juga, sedangkan lalu ulang-ulang tidak dapat. Tidak apa orang lain. Kini masalah kaji-kaji itu kan tidak begitu berkesan di orang dah. Itu bukan justifikasi buruk dah yang. Tapi coba kita lihat. Teman kata Rasulullah, sebenarnya sebaik-baik kamu kurun aku. Sudah itu kurun aku disebut 2 kali, 3 kali ya. Sudah itu tidak. Maksudnya, maka perlu penekanan berulang-ulang. Karena dan untuk lebih yakin tuh, karena mungkin pengaruh kehidupanku lah banyak. Pengaruh-pengaruhnya lah banyak. Jadi, akhirnya dorongan yang lain lebih kuat. Bentuk awak inilah. Kok contohnya, Sianan berminat pada mempelajari susunan bahasa Al-Quran. Kan tidak banyak minat. Tidak banyak. Nah, jadi itu dia. Kalau diulang, Pak. Kalau diulang pengertian fi'il dan fa'il tadi, qala Rasulullah, itu kan 1 kali. Itu namanya pernah dia mengatakan gitu. Bukan 1 kali aja, pernah dia mengatakan gitu. Tapi yang sering kan yang sudah qala Rasulullah kata perawi hadis. Kan jarang Rasulullah qol atau yaqul. Nah, ada boleh jadi dipilah-pilah mana yang banyak dia. Jadi ingat saja gini, kalau gayanya gaya fi'il fa'il, berarti penekanannya waktu, berarti pernah disampaikan itu. Tapi kalau gayanya mubtada khabar, berarti itu sudah menjadi melekat kebiasaan disampaikan terus. Itu makanya di Fatihah itu dibuat alhamdulillah. Kan gaya mubtada khabar itu. Iya. Sering diucapkan ya. Iya. Makanya alhamdulillah alnya itu adalah meliput seluruhnya. Itu maka diterjemahkan orang segala puji. Alnya itu namanya kalau nggak salah tak istidrak, tak istidrak mungkin. Tapi kalau misalnya kita bercerita Alkitabu, al di Alkitab itu bukan mustadrak itu. Berbeda. Itu nanti itu dipelajari di balaghah. Itulah dasarnya, maka saya katakan tadi, dengan banyak pengetahuan kita, maksudnya kita sadari bukan untuk mengkaji saja, maka datanglah kerinduan tadi. Maksudnya kalau datang pun sudah siap, dia sudah senang. Jadi bukan disiap-siapkan saja dengan amalan saya beginian bisa. Itu perasaan-perasaan saja itu. Nah, makanya kalau begitu sampai sini
Sedikit lagi ya. Sampai sini dulu. Apa bacaannya? Ini dia. Sampai sinilah. Wakuri'a dibaca atau qara'a? Wakuri'a. Ingat, kalau dibaca kuri'a mesti dicari naibnya. Naib fa'ilnya. Nah, kalau dibaca Tapi qara'a dicari ya ini Pak, yang di tengah ini apa nih maksudnya? Iya, di tengah itu mempengaruhi kita, Pak. Enggak, ini maksudnya ya ini untuk tempelan hamzah aja nih. Bisa begini. Sama dengan alif ya, Pak. Ya bisa begini ya. Ini ya. Bisa gitu. Tapi kan jelek dia. Payah punya itu monggo itu. Gitu maunya. Nampak kepala hamzahnya itu. Di atas. Kecil ya. Halus. Halus. Ya. Apa bacanya? Wa quri'a wa qara'a. Wa qara'a jadinya lagi. Kalau qara'a mana fa'il? Misalnya huwa, kemana kembalinya? Ya memang sudah betul quri'a. Cuma mana naib fa'ilnya? Bin nasbi. Ya biasa juga. Naib fa'ilnya tetap juga huwa. Ya. Jadi wa quri'a siapa? Ya. Apa lanjutannya? Wa quri'a bin nasbi. Bin nasbi. Apa bacaannya itu? Terjemahnya? Dan dibaca dengan nasab. Dan dibaca orang. Baca orang dengan nasab ataf. Dengan nasab. Maksudnya yang dibaca orang itu yang dibaca orang dengan nasab itu apa? Rahimah. Ataf qara'a. Bukan Yakub. Yakubah. Ya dibaca orang Yakubah. Kalau dibaca Yakubu bisa jadi fa'il, bisa jadi mubtada. Cuma khabarnya dihilangkan. Kalau dibaca orang dengan nasab, kuri aja dia maf'ul dia. Gitu. Pokoknya Pak Nawawi ini banyak ilmu kawaidnya ini. Nanti yang pada orang Arabnya, Pak. Banyak bukunya mau Pak. 100 judul. Kamu petangku duduk aja orang dosen di Arab, Pak. Gimana, Pak? Di waktu lagi nunggu di Makkah. Ini dosen, Pak. Tuh. Tahu Nawawi ke saudara bukunya, saudara, Pak. Itulah. Nanya pakai. Iyo, itu Al-Minkabawi itu ciri, Pak. Itu. Sebenarnya kalau berganding antara Al-Minangkawi sama Nawawi mungkin banyak buku Nawawi lagi. Ya. Cuma kalau Al-Minangkawi tapi lah buku kecian. Itu nampak orang Padangnya, Pak. Ya. Jadi ya, Pak. Jadi akhirnya dapat dia dipacinya hulu itu Pak. Nah, itu nampak orang Minangkawinya. Kalau Nawawi ko nampak luruhnya, Pak. Ya. Mengaji sebenarnya banyak, Pak. Jadi kalau Minangkabau itu apa mengecan? Kalau anak pergi kerja, you beli, belanak beli. Beli, kain panjang beri dahulu. Itu. Ibu cari, sana cari. Induk samang cari dahulu. Iya deh eloknya. Jadi karena 7 orang Arab tuh kan, ya menjadi menantunya. Menantu jadi imam. Dan makanya jadi imam tuh deh orang dalam. Kalau Nawawi, Ordal. Iya, bininya orang Jawa, dibawanya ke Sinan. Nah, kalau Khatib Minangkabau itu semando orang Arab. Jadilah orang situ. Jadi ordal gitu, Pak. Ordal gitu ya. Orang dalam. Ordal Anis. Orang dalam.
Jadi waktunya di orang dalam tuh kan ada di dalam mengajinya ke di Masjidil Haram tuh. Karenanya mintuor kan orang sinan. Kalau Nawawi di tapi-tapinya. Jadi waktu dalam sholat tuh ada imam lupa, ikutnya mempelurui, jadi makmum. Batanya orang siatu ya kan menantu abo ya, itu ceritanya. Itu tulisan Heming. Siatu pada mani itu guru aboy. Jadi awak betul loh kalau pulang kampung atau pulang rumah suruh orang awak batunya semandu awak man. Iya. Dari Pariangan. Patang pai Jumat mah awak sebenarnya tahu orang awak jadi khatib ya nyolah ada khatib dari luar. Tapi menenggang awak mungkin disuruh orang awak jadi imam kan. Buya tuh jadi imam kan. Oh pulang beliau man. Itu cara. Suruh apa jaringan dia lain salah soalnya. Bukan salah, tentu ini pulang baca ruwet. Suruh saja jadi imam. Khatib lah dong. Khatib lah dong. Tapi kalau khatibnya orang Sinan, langsung awak suruhnya. Apa lah nanya. Jadi bapak-bapak di Siko bisa dibaca Yakubah. Gitu caranya. Di belakangnya. Ayo, Yakubah. Atofah. Iya, atapan. Dibaca dengan nasab. Maksudnya yang dibaca dengan nasab itu adalah Yakub. Dia menjadi ataf. Kan ke bahasa tuh. Ataf kemana? Ala banihi. Ala banihi. Bani di Sikoko kan jadi agunonyo kalau iko bani. Jadi maf'ul tadi itu. Iya, jadi maf'ul. Jadi kalau begitu, Yakub jadi apa pula? Kalau dibaca Yakubah? Jadi maf'ul juga. Ya. Jadi nanti kalau ada orang baca Yakubah, mungkin itu kiraat tuh. Jadi kalau orang baca Yakubu boleh begini. Kalau dibaca Yakubah boleh begini. Jadi diatapkan sebagai dengan bani. Maknanya, maksudnya, ini dia. Coba, apa maksudnya jadi? Coba baca nih ke belakang. Wasabiha Ibrahim. Wasabiha Ibrahimu. Wasabiha Ibrahim. Banihi. Ya, wasabiha Ibrahimu. Banihi. Ya, bukan. Ya betul. Wasabiha Ibrahimu banihi. Terus wana filatihi. Ini diatapkan ke sini. Wana napila tihi. Kenapa tipa? Tapi diatapkan nih. Ini jadi apa gunanya? Yang diwasokan biha itu ini kan maf'ul sebenarnya. Maf'ul juga ini maf'ul juga. Ini fa'il. Biha kan maf'ul. Kan bani maf'ul. Punya tahu. Gitu. Punya kembali ke atau bainah. Ini salah mungkin tulisannya enggak Pak. Coba lihat tafsir. Enggak pakai hu enggak. Karena ada Yakub di belakang. Ya pakai hu, Pak. Oh, pakai hu ya. Betul. Yakubu juga. Jadi wasabiha Ibrahimu banihi. Terus wana filatahu. Yakubu. Ya, Yakubu. Jadi kalau dibaca katanya Yakubah menjadi dengan nasab atap. Bin nasbi atap ala bani. Jadi diatapkan ke bani. Jadi berarti sini napilata ini yang diatapkan ke bani. Tapi napilata ini napilata Ibrahim. Yang membacakan ini juga Yakubu. Yakubu jadi apa ini? Jadi fa'il ya? Bingung juga kita ini jadinya. Tapi dibaca dengan nasab.
Berarti yang dibaca dengan nasab itu perasaan napilahnya saja, Pak. Kalau Yakub tetap jadi fa'il. Ini kan wawassa biha Ibrahim. Nah, banihi telah memberi wasiat dengan napilah tadi. Siapa memberi wasiat? Ibrahim. Siapa yang kena wasiat? Anak-anaknya. Nah, dan apalagi yang dibacakan oleh Ibrahim? Napilahnya. Nah, siapa lagi? Oh ya, semestinya ini kan Yakubah ini. Ini Yakubah, Pak. Ini Yakubah. Ini yang ceritanya itu. Bukan Yakubu dah. Oh, gitu, Pak. Nah, jadi ini yang tersembunyinya maknanya. Kalau ini maknanya kan dua kali makna. Ini pun makna, ini makna. Jadi maknanya Ibrahim memberi wasiat kepada anak napilahnya. Kemudian Ibrahim pun memberi wasiat kepada Yakub. Nah, gitu. Jadi gitu, maf'ul ya, Pak. Iya, jadi maf'ul pula dia. Diwasiatkan Ibrahim pula kepada Yakub. Kalau tadi enggak, seolah-olah kalau yang tadi enggak, Ibrahim memberi wasiat kepada anaknya, Yakub memberi wasiat pula kepada anak-anaknya. Sekarang yang satu lagi enggak, Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anak Ibrahim tentang napilahnya. Dan juga menasihatkan kepada Yakub. Ya gitu. Kan nggak salah. Jadi arti nafilah itu apa, Pak? Arti nafilah itu apa, Pak? Kan maf'ul itu. Artinya? Tapi nafilah namanya. Agama. Kan agama. Nafilah. Kan sudah di atas kan ada nafilah. Nafilah tak Ibrahim cuma disebut nafilah Ibrahim berarti ya nafilahnya kan. Nah, jadi kalau begitu bisa dibaca Yakub ini dengan berapa versi? 2. 3. Bacaannya 2, cuma fungsinya bisa 3. Dibaca Yakubu bisa jadi fa'il. Dibaca Yakubu satu lagi sebenarnya bisa pula jadi mubtada. Kalau jadi mubtada tentu di inna Yakuba jadinya. Dibaca pula Yakuba ini 2 versinya jadi. Bisa Yakuba dengan pokok kalimat mubtada khabar disembunyikan. Bisa Yakuba dibuat dia menjadi maf'ul karena diatapkan kepada bani. Dan wasiatnya alun adol dong. Ada makulnya, akal makulnya gitu, Pak, isinya. Enggak, maksudnya jabatan isi wasiat. Apa nasihatnya? Nanado aponyo berarti memberi wasiat ini bisa dipahami dari ayat itu Ibrahim sudah punya wasiat. Kemudian Yakub punya wasiat. Kemudian ada satu lagi, Yakub pun kena wasiat. Yakub ini bukannya cucu Ibrahim, bro? Yakub ini bukannya cucu Ibrahim? Iya, cucu itu kan awak nama ijen itu bersobo enggak mungkin. Nanjale Yakub kok kena wasiat pula dalam bisa dibaca maknanya maksudnya. Nah, cuma begini, ajaran Nabi, ajaran Rasul itu, materi-materi yang sampai Rasul itu sebenarnya materi dari mana? Dari Allah. Itu. Jadi nanti ada pula ayat anit tabi' millata Ibrahim kepada Muhammad itu. Muhammad ikutlah millahnya Ibrahim. Kan disebutkan Allah ikut kepada Ibrahim. Sebenarnya Ibrahim yang mencetuskan itu dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Berarti itu yang dibahas oleh Nawawi ini. Jadi bisa Yakub mendapat sumber sekali dari Allah,
bisa pula dia mendapat sumber dari Ibrahim. Tapi semuanya itu dari Allah. Itu untuk memilah-milah untuk menafsir saja ini. Jadi nanti ada orang bertanya, apa berbeda wasiat Yakub dengan Ibrahim? Enggak. Enggak. Yang kalau syariat mungkin ada beda. Kenapa syariat berbeda? Itu kajian lainnya tuh. Banyak kajian. Misalnya karena awak kalau disuruh berwudu kan agak bisa paham. Barangkali tiga kali ya. Tiga kali itu maksudnya kan sunat. Ya. Dia sekali. Bisa sekali. Pus kepala. Enggak, kalau basuh muka bisa sekali enggak? Kalau lejamin masuk kepala. Pertama lah tajamin, dan kedua memang air nak ada, tentu awak hati-hati. Jadi itu nak dipatangkan lah. Dan perlu dinadalami maksudnya basuh muka itu dan perlu dipelajari. Kalau dalam Quran itu hanya ampe yang dibasuh ya Pak. Muka, tangan, itu. Iya, enggak ada. Jadi itu tangan panjang. Sehabis hari itu jo. Penting lebar duduk. Ini itu nanti dipersoalkan orangnya, dan sengaja orang dipompa di orang-orang ahli. Ikulah jana. Jadi itu panjang selai. Jadi dan sabananya untuk kaji nanam bokican tadi berani mati itu enggak ada lain. Kalau kaji berani mati itu di oncongan, kan susah madoinya tuh. Yang berani mati itu Abu Bakar Bashir. Iya, jadi maksudnya berani mati itu betul. Awak kan baru di oncongan sekep yang dia harto kan hijau matu awak. Lalu nak. Makanya malaki cerita begitulah lalu di hotel Ranca, makan Ranca itulah ngenek selalu. Jadi kare-kare karak itu ya Pak. Pak. Kamu gini Pak. Iya, kare-kare diusok jo aye sakareha. Lunak. Lunak. Cubalah ambolah biasa dia ambo masak kan. Waktu kari yang periuk tu, ambo luku apa tangan awak ko antara kuku sama daging tu. Kalau digawi apa nasi di periuk tu. Tapi dia lagi apa Pak Edi, dia lagi aye nak. Lunak. Sabantas. Itu berat. Patah orang awak tu rancak hebat kare-kare karak. Iyalah hebatnya lah pengalamannya. Itu nama pepatah siapa tadi? Syekh Khatib Al-Minangkabau itu. Ya. Jadi itu maksudnya mencintai mati itu. Jadi orang kalau cinta ke akhirat kurang, itu payah. Jadi itu inti kaji. Sebenarnya itu nak rancak kaji. Aku ndak diperdebatkan lah. Saya ndak takbirnya ndak madok ke telingo. Saya lah sengaja di orang-orang pintar tuh. Nak rancak itu dibuat kajian supaya habis hari di orang kun. Membaca Quran betul loh. Bahan adu domba ya Pak. Iyo, memang itu. Memang iyo betul. Dicariannya dalil-dalil. Itu sekarja tarik. Sampai awak ndak bersobok. Jadi kini begitu mengaji Qurannya begitu ya. Ataukah aku misalnya awak ikut diperdebatkan mana sebenarnya Yakub sama Ibrahim. Ya sudahlah, tutup saja itu nanti wasiat kawa baca rojo supaya laki itu nanti inti sebenarnya. Tapi orang dah itu kajinya tuh. Dikajinya tadi nandak perlu. Abi lari. Itu mangko kata Rasulullah nanti di akhir zaman kasir minal khutaba. Khutaba itu kan jamak dari khatib. Kalau khatib kan orang yang memberi pengarahan, yang memberi pelajaran. Kalau satu khatib, kalau dua khatibani. Kalau banyak tabak. Ya itu adalah khutbah. Kata Rasulullah nanti banyak para khatib pemberi arahan tapi hanya tinggal cerita. Itu mangko memang keadaan itu membuat
seperti itu. Kalau dulu Mbak mangkok ke inti kaji dibuat karena awak menghadapi penjajah. Kalau kini ndak itu dibuat dong. Lah senggosiko kaji awak ya, nanti kita teruskan ya isi wasiat lain. Sampai sini dulu ya. Nanti pindahkan nih ke bawah dulu. Besok insyaallah ya, besok ya. Kau lambo masukkan itu usulus salisah. Usulus salisah ku berarti yang dasar. Koyo. Marabbuka madinuka, kalau untuk menjawab aku murah, tapi menghayati Tuhan sebenarnya, menghayati Islam sebenarnya, menghayati Nabi, aku jawab. Lambo cari referensi lain untuk madu sambayo. Banyak bumbunya. Nggak banyak bumbu. Ya, jadi sampai sini pengajian kita bapak-bapak, ibu-ibu. Marilah ya. Jadi pesan saya begini aja. Coba lihat nanti dalam sehari itu cari seayat sekurang-kurangnya. Dalam seayat itu cari bentuk kata, cari jabatannya, sudah lihat terjemah, sudah tahu maksudnya. Bahasa mana kok bilo kok lah tuh. Besok betul loh. Cari seayat. Ya. Tahu tanya ke guru. Bah? Mana tidak tahu dipotong. Tahu tanya ke guru. Ya boleh. Sekurang-kurang disimpan dulu. Beku dalam beraja aku ada basobo itu itu ya. Ya. Ilahuna faqat. Mari kita berdoa. Doa itulah sebenarnya maksudnya inti apa itu? Inti terakhir. Tidak ada jalan lain, hanya bermohon kepada Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wat ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Yang dua itu aja. Alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arabi. Ya. Makanya saya yakin sekali bahwa hadis yang mengatakan nanti di surga itu adalah bahasa Arab, sebenarnya walaupun itu lemah sanadnya, itu hebatnya orang dulu tuh. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang sudah mengerti seluk-beluk Al-Quran dalam bahasa Arab, kemungkinan lebih mudah dia memahami ayat daripada orang tidak mengerti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Aywa, na'am. Kalau kita wasiat ke diri kita apa ya? Apa kalau wasiat ke diri kita? Wawasa biha, gitu deh. Wawasa biha. Kalau itu kan Ibrahim. Kalau mewasiatkan dengannya aku. Baca doanya lah. Wawasa bihi. Enggak. Biha tetap tuh. Kalau apa kan wawasa biha Ibrahimu banihi. Sekarang telah mewasiatkan dengannya agama Islam aku, atau mewasiatkan aku kepada anak-anakku. Coba. Ingat, kalau itu Ibrahim kan fa'ilnya kata benda. Sekarang fa'ilnya aku. Di mana mau diletakkan? Bisa begini. Wa wasa biha ana. Bisa gitu enggak? Wa wasa biha anni bibani. Jangan. Ananya itu digandeng dengan wasa saja. Fi'il fa'il langsung. Masih saja. Wa wasaitu. Wa wasaitu.
biha. Tentu begitu maunya. Wa wasaitu biha bani atau bani. Nah, kan bani anak-anak. Kalau fa'ilnya nanti tersendiri, bisa macam tadi itu. Misalnya telah mewasiatkan dengannya ajaran Islam itu Muhammad. Nah, bisa wawasobiha Muhammadun. Ada tuh Pak Tommy wawasobiha Pak Tommy bani. Nah, tapi kalau nanti fa'ilnya engkau, jangan nanti wawasobiha anta, salah. Langsung Wawasabika. Wawasaita. Wawasaita. Nah, itu makanya pelajaran kita dulu, kalau fa'ilnya kata ganti atau dhamir, di mana diletakkan. Kalau fa'ilnya kata benda, di mana letakkan. Kan itu guna bahasa. Jadi kalau kata kerja, fa'ilnya dari kata kerja, dilekatkan aja langsung, Pak. Itu dhamir namanya. Ya. Kan dhamir itu. Kalau fa'ilnya dhamir dilengketkan sama kata kerjanya. Tapi kalau fa'ilnya nanti kata benda, bisa. Ataupun kalau sangat penting, buat di muka. Wa iyaya, begitu. Wa iyaya wasaitu. Akandaku telah mewasiatkan aku. Biha, dengannya banihi. Khalas, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.